dalam Para perempuan diwajibkan mempelajari ilmu-ilmu yang mereka butuhkan tentang haid dan istihadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Majelis Darah. Kali ini kita akan membahas tentang masa minimal haid, masa maksimal haid, dan masa umum haid. Tetapi sebelum memasuki pembelajarannya, jangan lupa di pinggir itu kan ada subscribe, itu pencet aja, ping, share kemana-mana, semoga bermanfaat. Lil haidhi muddatun dunya wa muddatun quswa wa muddatun ghalibah wa huwa ma yu'abbaru anhu bi aqallil haidhi wa ghalibihi wa aktsari. Haid itu memiliki masa minimum, masa maksimum, dan masa umum, atau yang biasa diistilahkan dengan masa paling sedikit haid, masa maksimal haid, dan masa umum perempuan itu mengalami haid. Darah yang keluar dari vagina perempuan itu akan dapat disebut sebagai darah haid apabila keluarnya darah tersebut mencapai 24 jam. Sedangkan 24 jam inilah yang disebut dengan masa minimum atau masa paling sedikit mengalami haid. Aqallu muddatil haidi ya yaumun wa lailah ay qadru 24 sa'atan. Waktu minimal perempuan itu mengalami haid yaitu selama 24 jam. Lantas, bagaimana caranya kita mengetahui keluar tidaknya? Wa dhabituhu ayyadhharu ad-damu 'ala dhahiril farji bihaitsu law udkhilatil qatnatu fi farjiha kharajat mulawwasatan. Ciri-ciri kalau darah itu masih keluar adalah sekiranya apabila ada satu kapas, kemudian dimasukkan ke dalam vagina, kemudian kapas tersebut diambil lagi, maka kapas tersebut terlihat terkena sebuah noda darah. Itu. Mengenai cara menghitung 24 jam ini akan kita jelaskan melalui pembagian berikutnya. وهذا الأقل له صورتان الأولى أن تردم متصلا مقدار 24 ساعة الثانية أن تردم مفرقا فترى ساعة لقاء وساعة دما ولكن مجموع الساعة 24 ساعة في ضمن 15 يوما فيعد كله حيضا. Masa minimal haid yaitu 24 jam itu memiliki dua kemungkinan. Pertama, perempuan melihat darahnya keluar secara terus-menerus selama 24 jam. Lantas, apa ciri-ciri perempuan itu mengeluarkan darah secara terus-menerus? Ciri-cirinya adalah wal muradu bi ittisali ay yakuna law udkhila nahwal qatni la talawwasa wa illam yakhruj ad-damu ila ma yajibu ghasluhu bil istinja'i. Kurdi ta'ammal hasyat at-Tarmasi al minhaj al-qawi al-juz' al-awwal sahifah 538. Artinya, yang dimaksud dengan keluar secara terus-menerus adalah sekiranya apabila perempuan memasukkan satu kapas, kemudian dimasukkan ke dalam vaginanya, maka kapas tersebut akan terkena noda darah. Meskipun darah yang keluar tersebut tidak sampai pada bagian vagina yang wajib dibasuh saat istinja. Yang kedua, 24 jam alias masa minimal perempuan mengalami haid. Ada kalanya perempuan melihat darahnya keluar secara terputus-putus. Terkadang 1 jam dia mengeluarkan darah, 1 jam berikutnya darahnya berhenti. Jam berikutnya dia melihat darahnya keluar lagi. Jam berikutnya darahnya berhenti lagi. Apabila dia menunggu selama 15 hari, kemudian darah yang terputus-putus tadi ditotal jumlahnya, kok jumlahnya mencapai 24 jam, maka fayu'addu kulluhu haidhan, maka semuanya itu akan dianggap atau dihukumi sebagai darah haid. Untuk lebih mudah untuk memahaminya adalah perhatikan contoh berikut ini.
Masa maksimal perempuan itu mengalami haid adalah al-muddatul quswa wa hiya aktsarul haidi fa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Artinya, perempuan itu mengalami haid paling lama adalah selama 15 hari beserta malam-malamnya. Sehingga perempuan tidak akan pernah mengalami haid lebih dari 15 hari. Perempuan tidak akan pernah mengalami haid selama 16 hari, selama 17 hari, selama 18 hari, itu nggak ada. Sehingga masa maksimal perempuan mengalami haid adalah 15 hari. Kemudian yang ketiga, masa umum perempuan mengalami haid adalah selama berapa hari? Al-muddatu al-ghalibah wa hiya ghalibu muddatil haid 'inda nisa'i 6 ayyamin aw 7 ayyamin. Paling umum masa haid yang dialami oleh seorang perempuan adalah selama 6 hari beserta malam-malamnya atau selama 7 hari beserta malam-malamnya. Dalilnya adalah wad-dalilu 'ala hadhihi taqdir wa istiqra'ul Imam Asy-Syafi'i ay tatabbu'ul hawadits wal wujud wa qad wajada waqa'i'a athbataha. Dalil penetapan masa minimal haid kok bisa 24 jam, masa maksimal haid kok bisa 15 hari, kemudian masa umum kok 6 hari atau 7 hari, dalilnya adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pelajaran yang dapat kita sampaikan. Jangan tinggalkan pelajaran-pelajaran berikutnya, karena perempuan wajib untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan darah haid dan istihadah. Kalaupun suami bisa mengetahui tentang haid dan istihadah, maka suami wajib untuk mengajarkan kepada istri. Kalaupun tidak mengetahuinya, maka suami wajib keluar tanya-tanya sama orang yang tahu. Kalau sudah tahu, baru nanti disampaikan kepada istri. Nah, ora kober, wajib nyekolah nih bujuk nih. Tanya saya tahu.